Nabi menjawab, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya nggak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dikejar lagi sama dia. Wa ma amaratiha, apa tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Nah, ketika Nabi ditanya ini, Nabi jawab, wa antaral hufatal uratal 'alatal asya'i yatatawaluna fil dunya. Artinya kiamat itu akan terjadi apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki alias nyeker, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Di hadis yang lain, sahabat Abu Hurairah ketika mendengar ini bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang itu? Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab. Terus laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Nabi bertanya kepada Umar yang duduk di sampingnya, ya Umar, kamu tahu laki-laki itu siapa tadi? Kata Umar, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Subhanallah. Coba perhatikan, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, apa tanda sudah dekatnya kiamat? Nabi menjawab, bila bangsa Arab sibuk berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Mari kita lihat gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini, Pak. Tallest building, gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini. Yang tertinggi sekarang bentuknya seperti ini, tingginya 828 meter, namanya Burj Khalifah. Siapa yang tahu gedung ini ada di kota mana? Hah? Dubai. Dubai Arab bukan? Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, namanya Shanghai Tower 632 meter, adanya di China. Tetapi gedung ketiga tertinggi namanya Mecca Clock Royal Tower 600 meter. Di kota mana dia? Nah, di Mekah. Arab bukan? Arab. Dan saat kita sedang berbicara sekarang ini, Pak, ada sebuah proyek pembangunan gedung yang sangat ambisius. Niatnya, rencananya gedung itu akan mengalahkan Burj Khalifah, ketinggiannya 1000 meter, Pak. Sampai-sampai maketnya menggambarkan lantai-lantai atasnya nanti melewati awan. 1000 meter, 1 kilometer ketinggiannya. Namanya Kingdom Tower. Siapa yang tahu di kota mana dia sedang dibangun sekarang? Di mana? Hah? Di Jeddah. Arab bukan? Arab. Ownernya, pemilik, bernama Walid bin Talal, orang terkaya ke-6 di dunia saat ini. Jadi saudara sekalian rahimahullah, ahlan wa sahlan bil waqi'. Welcome to reality. Selamat datang kepada realitas bahwa kita, saya dan Anda, adalah umat Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkan hidup di masa menjelang as-saah, sudah dekat sekali akan terjadi. Karena itu jawaban Nabi ditanya sama malaikat Jibril, apa tandanya bahwa sudah dekat sekali as-saah itu terjadi? Kalau bangsa Arab sudah sibuk berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Dan sekarang bangsa Arab sedang sibuk, Pak, membangun gedung-gedung tinggi. Dan ini bukan di zaman ayah ibu kita, kakek nenek kita, bukan, zaman kita. Yang namanya Burj Khalifah tadi ini baru mulai berdiri tahun 2000-an, Pak. Sebelum ini dah ada. Jadi dengan kata lain, kita benar-benar harus mempersiapkan diri, Pak. Jangan-jangan alamatul kubra, tanda besar yang 10 itu sudah benar-benar akan bermunculan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karenanya para ulama yang peduli akhir zaman condong mengatakan kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang sangat banyak itu telah bermunculan. Maka kita sekarang berada di ambang menjelang munculnya tanda-tanda besar. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, ya Pak, tetapi ini harus saya sampaikan karena ini realita.
Jangan kita belakang tidur Pak. Ustaz nakut-nakutin gitu lah Ustaz. Ya kan kita kan masih ingin hidup, kita masih ingin, emang siapa yang bilang mau mati gitu. Ya. Tapi kan kalau memang Allah sudah takdirkan kita mati, harus jadi ditunda juga kan. Nah itu disinilah pentingnya Pak, penghayatan kita, pemahaman kita tentang akhir zaman ini akan membuat kita memiliki sikap yang diperlukan. Apa itu sikapnya? Sikap ehdad artinya apa? Persiapan Pak. Persiapan. Makanya ada prinsip dalam urusan akhir zaman ini Pak. Apa itu prinsipnya? Lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Kalau kita keliru menyangka sudah dekat, setidak-tidaknya tumbuh dalam diri kita dan anak istri kita kalau kita didik mereka untuk memiliki sikap mental dan persiapan. Dan itu sangat diperlukan Pak. Kan lebih baik kita istilahnya apa yang terkenal Pak, sedia payung sebelum hujan. Itu orang pada ngetawain bagi panglah hari ke bawah payung dia nggak apa-apa. Tapi kalau mendadak hujan kita sudah siap kan. Nah ini secara kurang Allah. Ada hadis lain lagi. Hadis ini sering saya sebut hadis roadmap, peta perjalanan umat Islam. Dalam satu hadis ini Nabi meringkas perjalanan sejarah umat Islam ke dalam 5 babak. Dan babak demi babak berganti seiring dengan pergantian karakter pemimpinnya. Ini hadisnya. Riwayat Imam Ahmad. Takunun nubuwwatu fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak an-nubuwah, kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak itu pun akan berlalu. Jadi babak pertama adalah di mana generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh pemimpin terbaik namanya Nabi Muhammad SAW. Sudah berlalu atau belum Pak? Jelas sudah berlalu. Berapa lama dia berlangsung? Nabi yang akan jadi Nabi usia berapa Pak? 40. Wafat usia berapa? 63. Ingat ya, ini standar tahun Hijriah Pak. Jadi berapa lamanya babak Nabi? 23 tahun. Enggak lama Pak, subhanallah. Tetapi dalam tempo yang relatif singkat itu, Nabi dan para sahabat diizinkan Allah Ta'ala mengubah wajah Jazirah Arab, semenanjung Arab yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah menjadi Islam, yang tadinya tenggelam dalam syirik menjadi tauhid. Masya Allah, sudah berlalu babak pertama. Lalu datang babak kedua, kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah." Kemudian datang babak kedua, babak kekhalifahannya mengikuti metode kenabian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak itu pun berlalu. Sejarah mencatat, setelah Nabi wafat, maka yang menjadi pengganti beliau adalah pemimpin-pemimpin terbaik umat. Mereka terdiri dari para sahabat-sahabat pilihan, dijamin surga semuanya. Mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin. Nah, mereka inilah yang kemudian kita kenal: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Setuju Bapak dan Ibu? Ibu-ibu setuju? Ibu-ibu setuju? Oke. Soalnya kalau nggak setuju Syiah Pak. Kalau Syiah nggak setuju. Kata Syiah, begitu Nabi wafat, mestinya siapa yang jadi pemimpin? Ali. Dan nggak berhenti sampai di situ Pak. Karena mestinya Ali yang jadi pemimpin, mereka menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah kriminal, penjahat. Bahkan lebih jauh daripada itu, Syiah tega-teganya mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka tanpa keraguan saya nyatakan di majelis mulia ini, hati-hati dengan Syiah. Antara kita dengan mereka bukan bukan beda tipis. Beda, nggak pakai tipis, nggak pakai tebal. Kita mau mencari ridha Allah, mereka entah mau cari ridha siapa. Karena nggak mungkin dapat ridha Allah kalau kerjanya mengkafirkan sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan istri Nabi Aisyah,
Hafsah mereka kafirkan. Na'udzubillah min ya. Jadi saudara rahimahullah, saya nggak setuju yang 4 itu khulafaur rasyidin, tapi bukan karena Syiah, karena mestinya 5. Ada satu lagi, siapa itu? Hasan bin Ali. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh oleh seorang tokoh Khawarij, maka sahabat-sahabat senior yang masih hidup segera bermusyawarah menyepakati mencari orang terbaik setelah Ali wafat. Qadarullah, yang mereka sepakati Hasan, ya, bukan karena dia anaknya Ali, tapi karena Hasan dipandang terbaik setelah Ali wafat. Nah, kenapa saya memasukkan Hasan bin Ali sebagai Khalifah Rashidah kelima? Karena hadisnya berbunyi sebagai berikut. Kata Nabi waktu Nabi masih hidup, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah aku wafat akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu kerajaan-kerajaan. Nah, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Ali kalau di total 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan kepemimpinan Hasan persis 7 bulan. Berarti dia masuk dong ke dalam para khalifah Rashidah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dalam kitab-kitab sejarah kita Hasan jarang disebut? Karena sangat singkat kepemimpinannya. Bukan karena diakui, tapi karena sangat singkat kepemimpinannya. Jelas ya? Baik. Nah, jadi babak pertama berlangsung 23 tahun, babak kedua berlangsung 30 tahun, datang babak ketiga kata Nabi, "Tsumma takunu mulkana abad." Lalu datanglah babak kepemimpinan para raja-raja yang menggigit. Sejarah Islam mencatat babak ketiga ini berlangsung lama, Pak. 1262 tahun alias hampir 13 abad dia berlangsung. Ditandai dengan umat Islam memiliki para pemimpin yang tetap dijuluki khalifah, sistem bermasyarakat bernegaranya tetap disebut khilafah, Al-Quran dan Sunnah dijadikan sumber hukum. Tapi sayang, pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Makanya sejarah mencatat babak ketiga silih berganti jatuh bangunnya dinasti-dinasti Islam. Ngerti dinasti, Pak? Dinasti itu artinya kekuasaan beredar di kalangan keluarga tertentu, kerabat tertentu. Itu namanya dinasti, Pak. Ya. Nah, jadi sejarah mencatat ada dinasti daulat Bani Umayyah, ada dinasti daulat Bani Abbasiyah, ada dinasti Kesultanan Utsmani Turki, dan masih banyak yang lain. Tetapi yang 3 ini yang terkenal. Dan Kesultanan Utsmani Turki berakhir kapan? Belum lama, Pak. Belum ada 100 tahun yang lalu. Persisnya 3 Maret 1924 Masehi alias 27 Rajab 1342 Hijriah. Belum ada 100 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi sehingga harus runtuh babak ketiga ini, berakhir babak ketiga ini? Yang terjadi adalah di tengah-tengah khilafah Islam yang berpusat di Turki waktu itu muncul pengkhianat di barisan militernya namanya Mustafa Kemal. Ya, seringkali orang kasih embel-embel Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu artinya bapaknya Turki. Ulama-ulama Turki yang istiqomah, yang berilmu tidak mau menyebutnya Mustafa Kemal Atatürk. Mereka lebih senang menyebutnya Mustafa Kemal Atatürk, musuhnya Turki. Kenapa? Karena si Mustafa ini dia adalah seorang Yahudi, berdarah Yahudi, tetapi Muslim yang sejak kecil belajar sama guru-guru Yahudi. Setelah dewasa belajarnya ke Eropa, ke Prancis, ke Barat. Pulang dari Eropa dia bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju gak ada jalan lain. Kita harus tinggalkan semua ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman. Jalan menuju kemajuan cuma satu, kata dia, kita harus mengikut bangsa-bangsa yang sudah maju. Yang tidak lain maksud dia adalah Eropa Barat kafir. Maka si Mustafa ini mengeluarkan keputusan. Apa keputusannya? Pembubaran sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang namanya khilafah, yang sudah berlangsung ribuan tahun sejak babak 1, babak 2, babak 3,
untuk digantikan dengan negara modern sekuler berpaham nasionalisme Turki. Ngerti? Ya. Nah, sejak saat itu masuklah kita ke babak keempat, yang kata Nabi adalah babak mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, karena ini terjadi di jantung khilafah, perubahan dari khilafah menjadi negara modern sekuler berpaham kebangsaan Turki, maka ibarat kereta api, Pak, lokomotifnya pindah rel. Kalau lokomotif pindah rel, Pak, gerbong di belakang itu pindah rel, Pak, ikut pindah rel. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini juga berubah haluan. Jadi si Mustafa ini dosanya gede apa kecil? Hah? Bukan gede, Pak, gede. Gede dosanya. Sampai-sampai matinya susah. Mustafa Kemal ini matinya bagaimana? Dia matinya teriak-teriak kesakitan. Karena apa? Dia kena hancur levernya. Karena apa? Doyan homer, doyan minum minuman keras. Lalu dia kena penyakit kelamin. Kenapa? Karena doyan main perempuan, berzina. Ya. Kan katanya kalau mau maju itu barat kafir. Orang kafir doyan khamr, orang kafir doyan main perempuan. Ya, sebagai 3 uang, Pak. Akibatnya begitu dia mati, Pak, nggak ada ulama yang mengurus jenazah dia. Nggak ada. Sampai akhirnya keluarganya mendatangi ulama yang dianggap paling bisa dibujuk di lobi, gitu kan? Tolong diurus di ayah kami. Akhirnya diurus. Tapi begitu mau dimakamkan, Pak, bumi nolak, Pak. Nggak bisa dimakamkan. Nolak, Pak. Bumi nolak. Sampai akhirnya dibikinlah keputusan dia harus dimakamkan di gunung. Di gunung, dan begitu dimasukkan harus langsung ditutup dengan apa, Pak? Dengan batu marmer yang berat. Makanya sampai hari ini kalau pemimpin bangsa lain datang ke Turki, Pak, mengunjungi bapak Turki nasional yang bernama Mustafa Kemal itu ke makamnya, Pak, ya ke gunung itu, Pak. Nah, jadi saudara rahimahullah, berakhirlah babak ketiga dan muncullah babak keempat, era pemberian. Dan seiring dengan itu Allah takdirkan terjadinya ramalan Nabi 15 abad yang lalu yang saya sebut ramalan hadis lutut Jawa. Apa kata Nabi dalam hadis ini? La tattabi'unna sunan alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in dakhalu bi juhri jabbin lattaba'tumuh. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti umat-umat kebiasaan umat-umat terdahulu, jalan hidup, cara hidup umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian ikut terus sama mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah yang kau maksud mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Anda tahu, para sahabat dengar ramalan ini, Pak, tercengang. Bukan karena nggak percaya sama Nabi, justru karena percaya Nabi nggak pernah bohong. Yang bikin mereka tercengang adalah nggak kebayang sama mereka. Oh, bisa-bisanya ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika ngekornya sama umat Yahudi, ahli Taurat, dan umat Nasrani, ahli Injil. It doesn't make sense, nggak masuk di akal. Tapi alhamdulillah, para sahabat itu amanah, Pak. Mau ngerti kek, mau masuk di akal kek, mau enggak kek, ini dari Nabi sampein aja. Akhirnya sampai dari kita sekarang ini. Nah, sekarang kita baca hadis ini, asalkan kita mau pakai kacamata iman tauhid melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja paham hadis ini ya, kita yang mengalami sekarang, Pak, praktis semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, khilafah Islam terakhir tahun 1924, Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin, Allah pindahkan ke barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ya enggak? Makanya hari ini mencari orang yang mengaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian sulit apa gampang?
gampang banget. Saking gampangnya begitu kita kasih nasihat sama dia, kita bacain ayat, dia lebih hebat ngeyelnya daripada apa yang kita sampaikan. Na'udzubillah. Nah jadi saudara rahimahullah, babak ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, karena Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang ribuan tahun Allah serahkan kepada Islam dan kaum muslimin, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini ke barat kafir, Eropa, Amerika yang tidak lain adalah Yahudi, Nasrani. Jadi jangan mimpi, Pak, mentang-mentang kita umat Islam, orang beriman, lalu harus menang terus di dunia ini. Tidak ada ceritanya, Pak. Dunia ini tempat segala sesuatu silih berganti, Pak. Buktinya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari demi hari masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa ambil pelajaran. Jadi ada masanya kita berjaya, Pak. Babak 1, babak 2, babak 3 kita berjaya, Pak. Walaupun makin lama makin turun kualitasnya. Tapi di babak keempat ini, Pak, maaf, kejayaan sudah Allah pindahkan ke kaum barat kafir, Yahudi, Nasrani. Dan ini rencana Allah. Artinya kita jangan protes sama Allah, nggak perlu protes sama Allah. Kita harus sabar menghadapi situasi ini. Yang penting kita sadar, Pak, kalau kita sedang di babak dimana kita babak belur, ya, jangan sekali-kali bermimpi mau menang. Padahal secara skenario-nya memang belum jagoannya untuk menang. Sabar saja, Pak. Nanti. Dan ini nggak ada kaitan dengan, kalau itu pasif dong, Ustaz, kita nggak ngapa-ngapain kok. Ya lo aja kali yang pasif. Jadi justru kita mendidik umat ini untuk mengerti ketika sedang kalah apa yang mesti kita lakukan. Sebab hati-hati, Pak, ya, kekalahan di dunia ini ujiannya berat, Pak. Ujiannya apa? Ujiannya adalah munculnya orang-orang yang mengaku muslim tapi akhirnya memakai kaidah prinsip orang kafir. Apa itu prinsipnya? If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, udah gabung aja sama mereka. Mereka pakai ekonomi di bawah, udah pakai riba juga. Mereka pakai politik yang menghalalkan semua cara, udah juga pakai politik yang menghalalkan semua cara. Mereka pakai hukum manusia, kita pakai hukum manusia juga. Ya capek, ya. Inilah yang menyebabkan kita makin terpuruk, Pak. Ngerti? Ya. Nah jadi saudara rahimahullah, alhamdulillah, hadis Nabi gak berhenti di babak keempat. Jadi babak keempat itu bukan final chapter, ya.